Inter Milan punya strategi jitu untuk kalahkan Juventus demi transfer Jonathan David. Inter Milan dikabarkan memiliki strategi jitu untuk mengalahkan rival mereka, Juventus dalam pengejaran penyerang Lille, Jonathan David. Media Prancis, Sport via FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri bermaksud untuk mengalahkan Juventus dalam perburuan Jonathan David, dengan cara memulai negosiasi lebih awal. Kontrak Jonathan David dengan Lille hanya tersisa kurang dari 10 bulan lagi, dan tidak ada indikasi bahwa pemain berusia 24 tahun itu akan menandatangani kontrak baru. Oleh karena itu, David bakal tersedia secara cuma-cuma pada musim panas tahun depan. Dan Inter memang berencana merekrut penyerang baru di musim panas mendatang. Pemain seperti Marco Arnautovic dan Joaquin Correa akan hengkang saat kontrak mereka berakhir. Namun, Inter bukanlah satu-satunya klub yang berminat merekrut David. Wajar saja, ketersediaan striker berusia 24 tahun itu sebagai agen bebas membuat sejumlah klub meliriknya. Sport.fr mengonfirmasi bahwa pesaing terberat Inter untuk merekrut David adalah Juventus. Seperti halnya Nerazzurri, si nyonya tua juga ingin memboyong David ke Serie A. Namun, Inter punya strategi untuk mencoba mengantisipasi persaingan dari Bianconeri. Strategi Nerazzurri pada dasarnya sama dengan cara mereka mendatangkan Onana, Thuram, Taremi, dan Zielinski. Dalam semua kasus tersebut, Inter meletakkan dasar untuk kesepakatan tersebut lebih awal, bahkan beberapa bulan sebelumnya. Sacchi puji Inter Milan setinggi langit, usai tahan imbang Manchester City. Mantan pelatih AC Milan, Arrigo Sacchi melontarkan pujian tinggi kepada Inter Milan, atas penampilan berani mereka melawan Manchester City. Bermain di Etihad Stadium, Inter Milan berhasil menahan imbang City dengan skor 0-0 pada matchday pertama, Liga Champions, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Pasukan Simone Inzaghi bertahan kokoh dan nyaris mencetak gol lewat skema serangan balik, meski pada akhirnya tidak ada satupun tim yang berhasil mencetak gol. Kendati demikian, Sacchi memuji penampilan Nerazzurri, yang telah mengukuhkan status mereka di antara klub elit Eropa. Inter bermain sangat baik, meraih hasil imbang di Manchester, melawan City asuhan Guardiola yang hebat, membuktikan bahwa Nerazzurri benar-benar telah mencapai level tinggi, dan dapat bertahan di sana, ujarnya kepada La Gazzetta dello Sport via FC Internews. Hal yang paling saya sukai dari Inter adalah keberanian mereka, ya, karena Nerazzurri tidak pergi ke Manchester untuk membangun barikade, atau untuk menderita karena dominasi City. Setiap kali aksi City berakhir, Nerazzurri mampu membalikkan keadaan, dengan serangan balik yang sangat berbahaya, pungkasnya. Tiket Inter versus AC Milan, di laga derby sold out. Inter Milan akan menghadapi AC Milan dalam laga bertajuk Derby della Madonnina di pekan kelima Serie A, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Tiket pertandingan yang akan digelar di Stadio Giuseppe Meazza, ini dikabarkan sudah ludes terjual alias sold out. Menurut La Gazzetta dello Sport via FC Internews, tiket pertandingan sudah habis terjual dan berhasil memecahkan rekor pendapatan di Serie A. Inter menatap laga ini dengan semangat tinggi usai penampilan gemilang mereka di Liga Champions, dengan menahan imbang Manchester City. Di sisi lain, Rossoneri kurang percaya diri menyusul awal yang kurang sempurna. Milan menderita kekalahan 1-3 di tangan Liverpool dalam pertandingan terbaru mereka. Namun demikian, duel derby yang bergengsi akan cukup untuk menarik kedua basis fans ke stadion, terlepas dari status kedua klub. Selain itu, sumber tersebut memperkirakan pertemuan itu akan mencatat rekor pendapatan terbesar di sepanjang sejarah Serie A. Gazzetta melaporkan bahwa pendapatan Inter di laga derby ini mencapai sekitar 7 juta euro, adapun rekor sebelumnya terjadi pada pertandingan derby d'Italia antara Inter versus Juventus pada tahun 2019 dengan pemasukan laga sebesar 6,6 juta euro. Trio kunci Inter Milan kembali ke starting 11 saat lawan AC Milan di laga derby. Dalam laga derby della Madonnina melawan AC Milan,
tiga pemain kunci Inter Milan, yakni Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, dan Benjamin Pavard kembali ke starting 11. Pertandingan antara Inter versus Milan di pekan kelima Serie A akan digelar di Stadio Giuseppe Meazza, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Kick-off dijadwalkan pada pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana dilansir FVC Internews, pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi akan menurunkan starting 11 terbaiknya, dengan memasukkan kembali Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, dan Benjamin Pavard. Sebelumnya ketiga pemain tersebut hanya bermain sebagai pengganti, saat melawan Manchester City di matchday pertama Liga Champions. Pelatih berusia 48 tahun itu secara mengejutkan mencoret trio pemain intinya itu, dari starting 11 Inter dalam laga besar Liga Champions melawan City. Ia mengganti Lautaro dengan Mehdi Taremi, sementara Piotr Zielinski melakoni debut starternya untuk menggantikan Mkhitaryan, kemudian, Jan Bisek menggantikan Pavard di sisi kanan lini pertahanan. Ketiga pemain itu kemudian turun ke lapangan di babak kedua. Pertandingan di Etihad Stadium berakhir imbang 0-0. Inter Milan optimis Federico Di Marco pulih saat lawan AC Milan di laga derby. Inter Milan optimis Federico Di Marco bakal pulih sepenuhnya dari cedera saat pertandingan derby della Madonnina melawan AC Milan. Federico Di Marco mengalami cedera setelah pertandingan minggu lalu melawan Monza. Hasil pemeriksaan medis mengungkapkan bahwa bek sayap berusia 26 tahun itu mengalami cedera pada otot fleksor paha kanannya. Cedera itu terjadi saat ia melakukan sprint untuk mengejar lawan sejauh 50 meter. Oleh karena itu, Di Marco harus absen di laga besar melawan Manchester City di laga pembuka Liga Champions kemarin. Inzaghi pun mengandalkan Carlos Augusto di pos bek sayap kiri di Etihad Stadium. Namun menurut FVC Internews, Nerazzurri optimis Di Marco bakal pulih tepat waktu untuk tampil di laga derby Milan. Klub semakin yakin dari hari ke hari karena sang pemain menunjukkan tanda-tanda positif selama proses pemulihan. Masih harus dilihat apakah ia akan cukup bugar untuk menjadi starter melawan Rossoneri, atau hanya masuk lapangan pada babak kedua. Seperti yang dijelaskan sumber tersebut, Inzaghi memberi anak asuhnya waktu liburan selama sehari setelah mereka kembali dari Manchester.